Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel. Di channel yang ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas tentang aturan kerja ya dari Maxim Driver 2024. Nah, kita akan lihat seperti apa aturan dari Maxim 2024 ini. Langsung aja saya akan buka aplikasi Maxim Driver atau Taxi Drivernya teman-teman. Nah, ini dia nih, lagi proses membuka aplikasi Maxim Drivernya ya. Nah, di sini untuk mengetahui aturan dari Maxim, kita bisa buka di bagian obrolan seperti ini. Lalu kita buka lagi di bagian pengumuman. Setelah kita buka di bagian pengumuman, langkah selanjutnya kita buka di bagian Maxim Indonesia. Lalu di sini kita buka aturan kerja ya teman-teman ya. Nah, jadi aturan kerja dari Maxim 2024 ini yaitu yang pertama membahas tentang pelanggaran ya terhadap aturan kerja. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama itu melaksanakan order ya tanpa helm dan juga jaket Maxim. Nah, ini merupakan sebuah pelanggaran ya dari driver Maxim sehingga tidak diperkenankan. Lalu selanjutnya itu menggunakan atribut kotor dan rusak ya saat melaksanakan order. Jadi nggak boleh ketika kita lagi narik Maxim atau lagi menjalankan aplikasi Maxim Driver, kita itu menggunakan atribut yang kotor dan rusak teman-teman ya. Terus yang selanjutnya meminta penggantian metode pembayaran order. Jadi misalnya kayak gini, itu kan bayarnya kan tunai, langsung kita mintanya non tunai kayak gitu kan. Atau sebaliknya ya, pembayaran itu non tunai tapi kita mintanya itu tunai. Nah, kalau misalkan itu adalah sebuah permintaan dari si driver dan dilaporin sama si customer, itu bisa kena tuh si drivernya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada kesalahan pada penggunaan aplikasi Maxim. Yang pertama itu memberikan ID login ya, dan juga kata sandi kepada pihak ketiga. Jadi sama aja kita itu ngasih tahu kepada orang lain ya ID login sama sandi kita, sehingganya aplikasi Maxim kita itu bisa dibuka gitu ya sama dia. Itu kalau nanti kedetek akun kita bisa keblokir teman-teman ya. Maka dari itu kita nggak diperkenankan untuk memberikan ID login dan juga kata sandinya. Lalu berhenti bekerja tanpa menyelesaikan shift. Jadi belum selesai orderannya tapi kita udah berhenti dan kita nggak buka-buka lagi aplikasinya. Terus menolak menjalankan order yang ditugaskan secara otomatis. Jadi kalau ada orderan otomatis kita tolak, itu merupakan bentuk pelanggaran ya teman-teman ya. Selanjutnya, tidak mengubah status penyelesaian order tepat pada waktunya. Jadi kayak misalkan sudah selesai, kita nggak segera menyelesaikan order tersebut. Nah, yang ke 1.5-nya menyelesaikan order dengan biaya lebih sedikit dari yang sesungguhnya diterima dari penumpang. Misalkan tarifnya itu 20.000 ya, terus kita rubah menjadi 10.000 sehingga potongannya itu menjadi kecil ya, itu nggak boleh juga. Lalu next ada pengerjaan order yang tidak sesuai ya. Jadi ordernya itu diambil yang pertama tapi pemudi tidak datang. Jadi kita dapat orderan nih, diselesain kan sama kita, tapi kita nggak bawa penumpang. Nah, itu nggak boleh. Terus pembatalan atas order yang reservasi kurang dari 25 menit. Kalau ada orderan bookingan ya, kita cancel sebelum 25 menit, itu nggak boleh. Keterlambatan penjemputan untuk reservasi lebih dari 10 menit. Jadi kalau kita jemputnya itu telat, itu pelanggaran ya teman-teman ya. Terus tidak melakukan perubahan rute sesuai dengan perjalanan yang sesungguhnya, itu juga nggak boleh. Pembatalan order di aplikasi secara sengaja untuk order yang sebenarnya telah dipenuhi. Jadi kita itu cancel orderan itu sebenarnya udah kita jalanin, terus cancel sama kita ya, supaya apa? Supaya
potongan itu nggak masuk kayak gitu. Terus menurunkan pelanggan di tengah pemenuhan order tanpa alasan yang kuat. Jadi ujuk-ujuk kita itu lagi narik, diturunin penumpangnya, padahal nggak terjadi apa-apa. Itu juga pelanggaran ya. Terus mengubah biaya perjalanan tidak sesuai, mengaktifkan waktu tunggu berbayar tanpa alasan jelas. Jadi waktu tunggunya itu diaktifin ya biar naik biayanya. Terus menambahkan alamat yang tidak dipenuhi pada perjalanan sesungguhnya. Jadi alamatnya sebenarnya itu di situ, cuman kita tambahin biar ongkosnya itu naik ya, itu nggak boleh. Terus di poin yang keempat, perilaku tidak baik terhadap klien ya atau penumpang. Nah di sini nggak baiknya itu kita ini dilarang bersikap kasar ya, tidak sopan, terus dan melebihi batas etika terhadap pelanggan selama menjalankan pekerjaan. Jadi nggak boleh kayak gitu teman-teman. Terus yang kelima, menjalankan penyalahgunaan fitur obrolan ya. Jadi kayak misalkan ini Anda menggunakan kata-kata yang tidak baik, undangan untuk membeli minuman keras ya kan, menyerukan provokasi, membahas atau mengkritik harga, mengiklankan barang, itu nggak boleh tuh. Karena kadang-kadang ada yang iklan saldo, itu sebenarnya nggak boleh sih. Kalau nanti ketahuan ya bisa kena juga ya. Terus pengiriman pesan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada perbincangan umum, kan ada yang umum lalu lintas ya, ada bazar ya, terus harus disesuaikan juga. Penyebar luasan nomor pribadi nggak boleh, penulisan pesan yang menyinggung dan menghina martabat manusia, sara nggak boleh. Secara terang-terangan mengiklankan layanan angkutan lain ya, itu juga nggak boleh, misalkan iklan kayak angkutan ojol lain ya. Terus bekerja dengan mobil yang mengalami kerusakan, bekerja dengan nomor telepon yang tidak terdaftar dalam layanan. Misalkan nomor kita udah terdaftar nih, tapi kita pakai nomor yang lain kayak gitu, itu nggak boleh. Bekerja dengan mobil lain ya, ini juga nggak boleh. Kita narik bukan menggunakan mobil ataupun kendaraan yang terdaftar di aplikasi ya. Mengirimkan permohonan lewat fitur umpan balik dengan bahasa yang tidak sopan. Jadi kalau kita feedback itu nggak boleh menggunakan bahasa yang nggak sopan ya teman-teman. Lalu menyelesaikan order bukan dengan pelanggan dengan melakukan order. Nggak boleh juga melakukan pekerjaan dalam keadaan mabuk, nggak boleh. Berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung terhadap aksi protes ya. Kalau demo-demo nggak boleh tuh. Penjualan barang ilegal, dilarang untuk menghubungi pelanggan dengan tujuan mengganggu privasi. Makanya nomor HP-nya kan nggak ada kan. Dilarang mengangkut penumpang lain saat memenuhi order. Pas lagi narik nggak boleh angkut penumpang lain ya. Melepaskan stiker Maxim nggak boleh. Pengemudi yang memiliki status prioritas wajib untuk mengenakan seragam ya, harus pakai seragam. Lalu ada pengemudi diwajibkan untuk mengenakan pakaian rapi ya, sopan. Terus pengemudi diwajibkan untuk memiliki dan selalu membawa dokumen identitas diri kayak SIM, KTP ya, itu harus bawa. Pengemudi wajib menjaga kebersihan dan ketenangan dalam kabinet kendaraan. Pengemudi harus menyalakan AC ya, ini untuk mobil. Jadi AC juga harus dihidupin ya. Kecuali kalau penumpang itu minta untuk dimatikan. Kalau ada pelanggaran kena sanksi ya. Terus memiliki dampak negatif terhadap peringkat ya, rating, dan tentunya nanti bisa berefek juga terhadap pemblokiran akun teman-teman. Itu aja teman-teman yang bisa di-share di video kali ini tentang aturan dari Maxim Driver ya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.